tahu gak sih malware itu bisa datang dari mana aja? Yang pertama itu bisa dari email phishing, yang kedua bisa dari USB, dan bisa juga dari software bajakan, dan bisa juga dari situs-situs berbahaya. Dan yang terakhir bisa juga sih dari hatimu. Halo semuanya yang sedang menyaksikan video ini, semoga kita semuanya senantiasa diberikan kesehatan dan juga keberkahan. Nah, pada kesempatan kali ini nantinya akan ada pembahasan yang cukup menarik gitu ya. Nantinya pembahasan ini tentunya saya tidak sendiri ya. Jadi saya ditemani oleh yang terhormat Bapak Ahmad Zaid Zamzami. Apa kabar Pak Zami? Pak Zami, apa kabar Pak Zami? Alhamdulillah. Alhamdulillah. Jadi memang cukup deg-degan ya saya kalau ngobrol sama Pak Zami ini. Beliau ini saya manggilnya Pak Zami. Jadi beliau ini selaku cyber security spesialis gitu ya, dan cukup sibuk ya. Jadi saya ketemu sama Pak Zami itu paling seminggu cuma 1 kali ya Pak ya. Iya. Jadi luar biasa sekali Pak. Terima kasih atas kesempatannya sudah berkenan hadir ya pada kesempatan kali ini. Nah Bapak, ini mau diizin Pak nanti berbicara terkait dengan hal yang saat ini sedang marak diperbincangkan gitu ya Pak di luar sana, terkait dengan ransomware, isu ransomware. Apalagi mungkin Bapak juga sebenarnya mungkin mengikuti ya Pak berita terbaru terkait dengan ada salah satu industri yang sudah cukup besar gitu ya, kemudian juga sudah cukup lama ternyata di sistem mereka ada gangguan gitu Pak. Dan itu diduga itu karena isu ransomware, kan seperti itu ya Pak ya, memang beritanya. Nah ini kalau boleh tahu Pak ya, sebenarnya ransomware apa sih Pak gitu ya, serangannya merupakan ancaman yang seperti apa sih Pak, boleh dijelaskan silakan. Ransomware, jadi memang ini mulai menjadi fokus perhatian karena dampaknya dirasakan oleh banyak orang, terlebih kalau kita baca berita kemarin, ini menyasar industri perbankan. Jadi memang ini bukan sesuatu yang baru sebenarnya. Ransomware ini adalah sebuah software berbahaya. Ya, ransomware itu salah satu jenis malware, malicious software, yang dia bisa berdampak terhadap tidak bisa diaksesnya sebuah sistem atau komputer atau server atau semacamnya. Jadi once komputer kita, jadi ransomware ini bisa menyerang baik itu komputer desktop, laptop, ya, server. Intinya begitu ransomware menyerang sebuah sistem, maka sistem itu akan freeze, tidak bisa dilakukan untuk beroperasi secara normal. Sehingga yang terjadi adalah kemarin banyak sekali pihak-pihak yang mereka menggunakan sistem layanan perbankan tersebut mengalami gangguan karena memang nature of attack-nya begitu. Dan ransomware ini memang cukup menjadi perhatian serius ya di beberapa negara, karena mereka selain membuat sebuah komputer itu tidak dapat diakses, mereka juga melakukan data exfiltration. Nah ini yang kemudian menjadi concern yang sangat serius, karena disitulah akan berdampak kepada kerahasiaan sebuah data. Jadi datanya bocor kan itu akan menjadi resiko ya, untuk beberapa orang yang terutama ya pihak-pihak seperti perbankan, nasabah dan lain sebagainya. Jadi ini yang disebut sebagai double kill ya, atau istilahnya mereka nggak hanya melakukan satu tujuan tapi dua sekaligus. Oke, ini data kamu, komputermu aku freeze. Datanya dibikin nggak bisa diakses. Di saat yang sama mereka juga melakukan pencurian data. Sehingga untuk supaya data itu bisa diambil kembali, mereka akan meminta sejumlah uang ya untuk dibayarkan, sehingga istilahnya menebus gitu ya, menebus uang dengan uang ya, ini uangnya tentunya dengan crypto payment semacam itu, barulah nantinya mereka akan ya, janjinya sih mereka akan mengembalikan datanya. Jadi kurang lebih modus operandi ransomware secara umum. Oke, baik. Berarti kalau gitu, kalau bisa saya simpulkan, ini artinya berarti ransomware ini sama kayak istilahnya penyakit gitu ya Pak? Penyakit yang menyerang tubuh gitu. Kemudian dia bukan hanya merusak data, tapi dia juga mencuri data itu untuk bisa minta tebusan gitu ya Pak. Yeah. Tapi Pak, saya bingung deh Pak, ini kan saya awam gitu ya Pak ya. Kalau misalnya
korbannya ini ya, kalau misalnya si korban ini ternyata memberikan tebusan sesuai apa yang diminta gitu ya Pak, apakah ada jaminan 100% data itu bisa kembali gitu ya Pak? Oke.